Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Fikri, NIM 19250. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas peningkatan keterampilan berbahasa dosen pengampu yang terhormat Ibu Sri Afani MPD. Ini merupakan tugas di semester 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Azkia Padang. Pada video ini kita akan membahas strategi keterampilan berbicara di sekolah dasar. Sebelumnya, apakah itu berbicara? Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa dan juga merupakan sasaran pembelajaran berbahasa Indonesia. Keterampilan berbicara dapat meningkat jika ditunjang oleh keterampilan berbahasa yang lain seperti menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara ini sangat penting posisinya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara, sehingga dapat menghilangkan rasa malu, berat lidah, dan rendah diri. Pentingnya keterampilan berbicara bukan saja bagi guru, tetapi juga bagi siswa sebagai subjek dan objek didik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut terampil berbicara. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Suyoto tahun 2003 halaman 32 bahwa seseorang yang terampil berbicara cenderung berani tampil di masyarakat. Dia juga cenderung memiliki keberanian untuk tampil menjadi pemimpin pada kelompoknya. Hadirin yang budiman, bagaimana agar keterampilan berbicara siswa SD meningkat? Setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Pertama, memberikan bimbingan. Kedua, mengadakan latihan. Ketiga, pilihan strategi yang tepat. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan. Strategi apa yang efektif digunakan di sekolah dasar? Salah satu strategi keterampilan berbicara yang efektif digunakan di sekolah dasar adalah strategi menyajikan informasi. Strategi menyajikan informasi merupakan salah satu bentuk kegiatan penyajian informasi yang sesuai bagi anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 SD. Ialah menyampaikan laporan secara lisan. Bentuk kegiatan untuk melatih penyajian informasi ialah dengan berpidato dan bisa juga menyajikan informasi kegiatan yang dialami siswa seperti menceritakan pengalaman. Tujuan kegiatan ini untuk menolong anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dalam berbicara dengan orang lain, belajar menyusun dan menyajikan satu pembicaraan, dan mempelajari cara yang terbaik untuk berbicara di hadapan sejumlah pendengar. Hadirin yang budiman, 3 langkah dalam menyiapkan dan menyajikan pidato yang seharusnya dikerjakan oleh anak-anak yang belajar berpidato adalah sebagai berikut. Pertama, merencanakan pidato. Tentukan tujuan berpidato untuk menginformasikan, menghibur, atau mendorong suatu tindakan.
Pilihan topik yang menarik, tidak terlalu sulit dan dapat diceritakan secara ringkas. Kedua, menyusun pidato. Membuat kerangka pidato, menentukan urutan untuk menyajikan hal-hal yang penting. Buatlah awal dan akhir pidato yang mengesankan dan rencanakan penggunaan media visual apabila meyakinkan. Ketiga, mempraktikkan. Praktikkan pidato di depan teman-teman sekelompok atau di depan kelas sebagai latihan menyampaikan pidato di depan pendengar yang sebenarnya. Apabila tidak memungkinkan, penyampaian pidato dapat dalam bentuk simulasi di kelas. Anak-anak lain yang menjadi pendengar diamati, berperan sebagai pendengar dan sebenarnya sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Setelah menerapkan strategi tersebut, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah melatih anak secara mendalam untuk terus meningkatkan keterampilan berbicara yang sudah dikuasai. Memberikan waktu kepada anak untuk dapat menampilkan, mengekspresikan pidatonya. Kalau perlu, masukkan cabang pidato di acara-acara perlombaan yang diadakan oleh sekolah, agar anak lebih semangat dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Secara tidak langsung, keterampilan berbicara anak akan terus berkembang dengan baik. Jika sekedar mengerjakan tugas pelajaran saja, akan timbul kesan monoton. Kemudian, setelah melatih, hal apa lagi sebaiknya yang dilakukan? Hal penting selanjutnya adalah dengan terus membimbing anak agar semangat mengembangkan keterampilan berbicaranya, memberikan motivasi dan dukungan serta apresiasi terhadap apa yang telah dicapai oleh anak dalam hal keterampilan berbicara. Jika keterampilan berbicara sudah baik di sekolah dasar, insya Allah di jenjang pendidikan berikutnya anak akan lebih mudah, baik itu di mata pelajaran bahasa Indonesia maupun di lingkungan tempat tinggalnya bersosialisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.